Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam diskusi bahasa kita. Sekitar tahun 2010, waktu itu mendagrinya Gamawan Fauzi. Pernah ada dalam sebuah acara yang menjadi celutuk bagi orang. Waktu itu Gamawan Fauzi tampil di televisi dalam acara resmi berbahasa Indonesia menyampaikan pidatonya. Namun pada waktu itu, sebagian masyarakat yang jeli di Sumatera Barat menilai bahwa Gamawan Fauzi waktu itu belum bisa keluar dari dialek atau lebih tepatnya logat atau aksen bahasa Minangnya. Sehingga ketika dia tampil itu orang dengan mudah menilai bahwa Gamawan Fauzi adalah orang Padang. Kali ini kita akan berdiskusi soal logat aksen. Apakah perlu diatur, dibuat standar? Untuk itu di sini telah hadir seperti biasa narasumber kita, Holly Adib. Kita bicara langsung dan kita sapa narasumber kita. Bung Holly Adib, apakah memang hanya karena itu muncul ide untuk mengatur atau membuat standar dalam logat atau aksen bahasa Indonesia? Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa sejauh ini belum ada standarisasi atau pembakuan lafal atau logat bahasa Indonesia. Belum ada. Ya. Itu yang sejauh ini saya ketahui. Iya, itu kan munculnya masalah logat dan aksen bahasa Indonesia ini kan ketika ada nyelutuk soal pidato Mendagri waktu itu Gamawan Fauzi yang berasal dari Padang, sehingga logatnya, aksennya dari Padang mudah ditebak. Apakah memang karena itu aja muncul semacam usulan dan sebagainya itu? Sebenarnya pembicaraan mengenai standarisasi logat atau lafal bahasa Indonesia itu yang standarnya itu sudah lama. Dulu Pak dalam seminar politik bahasa Indonesia tahun 76, jadi pakar bahasa namanya Harimurti Kirida Laksana pernah punya usul logat standar bahasa Indonesia itu. Kata beliau begini, logat standar bahasa Indonesia itu adalah logat yang tidak menunjukkan ciri kedaerahan. Jadi ketika seseorang berbicara tidak tahu orang tidak tahu dia dari mana, dari mana. Jadi tapi Pak Harimurti membatasi bahwa logat standar itu dipakai dalam komunikasi resmi atau dalam dalam pengumuman publik, misalnya ceramah, seminar atau acara resmi gitu kan. Sebetulnya perlu enggak dalam perkembangannya sekarang diatur itu ada standarnya logat aksennya itu? Kan tadi sudah dibatasi bahwa kalaupun ada itu hanya dipakai dalam situasi resmi. Artinya dalam pembicaraan di luar itu, dalam pembicaraan sehari-hari tidak perlu orang berbicara dengan logat yang tidak menunjukkan ciri kedaerahannya. Bebas saja orang Minang berbicara bahasa Indonesia memakai logat Minang boleh, orang Jawa boleh, orang Medan mau pakai bahasa Indonesia pakai logat Medan kan tidak ada larangan. Saya kira tidak perlu. Iya. Cuma kalaupun misalnya kita tarik lagi misalnya sesuai usul yang di awal tadi, kita memang juga itu akan membingungkan. Kita pakai logat aksen yang mana menjadi standarnya? Ya itu masalahnya, gitu. Pak. Jadi ya misalnya orang Padang, apalagi yang kentara itu orang Batak, orang Timur, dan Medok Jawa misalnya dalam berbahasa Indonesia. Ya, menurut saya sih memang tidak perlu diatur sih. Memang ada enggak bahasa-bahasa di luar negeri yang menjadi patokan atau acuan sehingga itu perlu usul untuk standar logat? Saya tidak terlalu memperhatikan bahasa-bahasa di luar negeri. Tapi saya kira misalnya dalam bahasa Inggris, orang India saya lihat, orang Pakistan, India berbahasa Inggris dengan logat mereka tidak ada masalah. Kan logat itu sebenarnya bahasa sebenarnya tidak bergantung pada logat, karena bahasa itu bergantung pada kosakata. Jadi kalau logat itu kan hanya cara melafalkan kata dalam rangkaian kalimat gitu. Jadi kalau soal iramanya saja yang berbeda kan tidak mempengaruhi makna. Jadi yang penting kosakatanya betul gitu, orang paham gitu. Artikulasinya kan. jelas. Ya, artikulasinya jelas betul. Iya, dan waktu diusulkannya itu di dalam berbahasa resmi, pidato, mungkin termasuk juga di acara-acara televisi yang sifatnya nasional gitu betul. Kan. Itu yang jadi acuan aksen logatnya itu apa waktu itu, Bung Adib? Kan tadi sudah ada rumusannya.
tidak ada tidak menunjukkan ciri kedaerahan. Jadi warna lokal itu, warna logat lokalnya itu hilang gitu, netral. Jadi tidak terasa gitu. Jadi itu patokannya Bang. Jadi bukan logat bahasa daerah tertentu. Kan yang selama ini yang kental logat itu kan bahasa daerah. Tapi walaupun gitu, misalnya orang Jawa berbahasa Minang, walaupun logatnya logat Jawa, tetap dia disebut berbahasa Minang karena kosakatanya kosakata Minang. Nah, tapi kalau dalam berbahasa daerah, memang yang afdal itu, yang berbahasa daerah yang baik itu kan, memang logatnya logat bahasa itu. Misalnya bahasa Minang, tentu logat yang bagus kan logat bahasa Minang. Meskipun di Minang ini ada pula beberapa logat gitu kan. Kan tidak sama semua orang Minang di Payakumbuh berbeda pula logatnya dengan orang Minang yang di pesisir selatan, di Solo atau di Padang misalnya kan. Iya. Tapi dalam bahasa Indonesia kan ada istilahnya apa? Standar berbahasa Indonesia seperti TOEFL-nya gitu. Apa namanya? Kalau apa? Itu nama maksud apa mungkin UKBI. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Uji kemahiran. Di sana tidak dibahas juga logat. Dalam TOEFL kan juga tidak dibahas logat. Yang dinilai kan bukan itu. Jadi kalau di UKBI itu yang dinilai apa biasanya? Ya seperti tes TOEFL. Apa yang diuji di tes TOEFL seperti itu yang UKBI gitu. Oh ya, sekarang dalam perkembangannya ini masalah logat ini masih ramai diperbincangkan, diusulkan atau bagaimana? Atau mati begitu saja usul yang sejak lama itu? Hampir tidak pernah dibahas lagi. Hanya menjadi kadang-kadang ada orang yang menulis itu. Saya pernah dulu menulis itu di Berita Negara ID tahun 2019. Hanya saya karena tidak ada lagi orang yang bicarakan itu, saya mulai bicarakannya. Tapi memang itu tidak saya hanya menjelaskan bahwa standarisasi logat itu memang seharusnya tidak ada. Kalaupun ada orang repot Bang, kan lidah tidak bisa diatur. Misalnya Presiden Jokowi berbahasa Indonesia kan, masih jelas logat Jawanya, warna bahasa Jawanya, warna aksen Jawanya terdengar jelas gitu. Kalau diatur sulit, karena ada beberapa lidah orang, ada sebagian orang yang lidahnya tidak bisa menghilangkan ciri kedaerahannya. Namun kalau pembawa acara di televisi dan di radio kan memang ada standar itu Bang. Iya. Tapi kini memang aksen-aksen itu seperti di televisi memang sekarang kita banyak diwarnai oleh misalnya sinetron dan sebagainya, bahasa Sunda gaul ya, gitu. yang lebih populer daerah, gitu kan. Ya seperti pernah kita ikuti misalnya yang populer kemarin itu misalnya sinetron Preman Pensiun, itu kan Sunda seperti itu tuh. Iya. Dan sepertinya memang seharusnya memang tidak harus ada diatur soal logat ini gitu kan. Ya itu kan sinetron itu kan beda konteksnya Bang. Kalau sinetron kan bukan situasi resmi, dan itu kan sinetron itu kan memang menceritakan realitas kondisi dalam cerita. Kan kalau ceritanya orang Sunda ya mereka berbicara seperti orang Sunda gitu kan. Jadi maksud saya yang di televisi itu adalah dalam berita acara. Jadi kalau di televisi saya tidak pernah melihat pembawa berita atau pembawa acara itu berbicara dengan logat daerah tertentu. Mereka berbicara dengan logat bahasa Indonesia yang netral gitu, tidak memperlihatkan ciri khas logat daerah. Jadi saya misalnya menonton pembawa acara Rosena Silalahi misalnya, meskipun dia orang Sumatera Utara misalnya kan, tapi saya tidak melihat dalam aksennya dia berbicara bahasa Indonesia dengan logat Sumatera Utara misalnya gitu kan. Iya, tapi berarti sekarang apakah memang dianjurkan supaya berbahasa Indonesia itu menggunakan logat sendiri-sendiri atau bagaimana? Saya punya pandangan sendiri. Yang pertama, kalau dalam komunikasi tidak resmi atau berbicara sehari-hari, saya menganjurkan orang bebas saja berbahasa Indonesia itu pakai logat apa saja terserah dia. Tapi dalam situasi resmi dianjurkan memakai logat yang tidak menunjukkan ciri kedaerahan tadi Bang. Tapi kalau memang sudah diusahakan dan tidak bisa, ya apa boleh buat, pakai apa saja logat yang dia kuasai saja. Karena kan itu tidak ada peraturannya, tidak pernah diatur gitu.
Iya, malahan yang diatur malah kita untuk melestarikan bahasa ibu. Ya, bahasa daerah ya. Kalau yang pembakuan atau standarisasi bahasa itu selama ini kan hanya terjadi pada tataran tulisan. Iya. Kalau logat itu kan bukan tulisan, tapi lisan gitu kan. Nah, tulisan misalnya ejaan itu jelas ada namanya dulu ejaan bahasa Indonesia gitu kan. Sekarang sudah berubah jadi pedoman ejaan pedoman umum berbahasa Indonesia gitu. Pedoman umum berbahasa Indonesia. Jadi kini sekarang misalnya yang makin beragam ya kalau kita perhatikan di media-media sosial, kalangan milenial berbahasa, mereka malah bangga dengan bahasa-bahasa logat-logatnya sendiri kan untuk mencari identitas. Iya gitu kan. Kalau melihat hal seperti itu, apakah itu baik menurut Bung Adip atau gimana? Saya kira itu bagus saja, Bang. Dalam hal logat ini saya diserahkan kepada mekanisme pasar. Nanti akan ada yang timbul, ada yang tenggelam, itu hal biasa. Jadi siapa yang logatnya mempengaruhi orang lain mungkin nanti akan ditiru kalau itu disukai. Kalau ada sekelompok orang yang logatnya tidak disukai atau tidak punya pengaruh, tentu saja tidak ditiru oleh kelompok yang lebih besar gitu kan, misalnya atau kelompok lain gitu. Seandainya misalnya dalam usulan yang di awal tadi itu, kalaupun memang harus diatur, kita sebaiknya ini seandainya kita mengacu ke aksen atau logat yang mana. Kan bahasa Indonesia itu dianggap paling banyak diserap dari bahasa Melayu. Ya. Nah, cuman sekarang kan bahasa Melayu pun tidak, ada bahasa Arab juga diserap, ada bahasa Inggris, Belanda juga banyak. Begini Bang, yang pada dasarnya kan bahasa Indonesia dasar itu kan bahasa Melayu. Iya. Tetapi kemudian bahasa Indonesia itu bahasa Melayu tadi itu yang kemudian berubah nama menjadi bahasa Indonesia kan menjadi bahasa nasional, bukan lagi menjadi milik bahasa daerah tertentu. Itu satu. Yang kedua, penyerapan bahasa selama ini adalah penyerapan di tingkat kosakata, bukan penyerapan logat. Nah itu. Jadi pernah ada usulan oleh beberapa ahli bahasa, acuan logat standar bahasa Indonesia itu adalah seperti yang dipakai oleh penyiar radio atau pembawa acara di televisi. Pembawa acara berita maksud saya, juga pembawa acara berita di radio. Itu acuannya. Kan mereka karena media itu bersifat egaliter, tidak menunjukkan ciri khas tertentu. Kalau menunjukkan apa nanti dianggap berpihak kepada suku bangsa tertentu atau apa begitu kan? Iya, soalnya sekarang kan memang sensitif gitu kan, soal-soal kedaerahan. Ini apalagi yang mau menonjol-nonjolkan gitu kan. Nah ini berkelindan dengan politik sebetulnya. Dan tapi berbahasa Indonesia itu di lapangan juga kita lihat juga memang kadang-kadang juga ada cemooh, ada cemee gitu kan. Kita berlogat di Padang, di Jakarta juga jadi cemooh, jadi cemee. Misalnya bahasanya misalnya bila tiba, ya kan berapa satu atau apa bahasa-bahasa seperti itu. Saya beberapa kali juga mendapatkan komentar cemoohan dari beberapa orang ketika saya berbahasa Indonesia. Saya dianggap kentara logat Minangnya itu. Seperti yang saya bilang tadi, tidak ada peraturan, ya jadi bebas saja orang Minang, jangan malu itu berbahasa berbahasa Indonesia logat Minang, karena saya lihat orang Medan tidak malu memakai bahasa Indonesia logat Medan. Kemudian begini Bang, kan berbahasa ini kan ada tujuannya. Orang berbahasa pasti ada tujuannya. Ya kalau orang, misalnya saya dalam konteks tertentu memakai logat Minang dalam berbahasa Indonesia misalnya, itu karena saya ingin menunjukkan bahwa saya orang Minang yang berbahasa Indonesia. Saya ingin menunjukkan asal daerah saya. Kalau saya pada situasi lain, saya berbahasa Indonesia dengan menghilangkan ciri kedaerahan saya, itu karena saya tidak ingin terlihat atau tidak ingin diketahui dari Minang atau asal-usul saya begitu. Jadi tergantung tujuan orang berkomunikasi, berbicara. Iya, kecuali mungkin usulnya di bahasa-bahasa resmi ya, kayak pidato tadi, misalnya kayak seperti Mendagri tadi gitu kan, tidak semestinya dianjurkan tidak menonjolkan logat Padangnya. Harus dianjurkan saja, tapi tidak wajib gitu. Saya melihatnya hukumnya sunnah lah. Ya kalau dikerjakan bagus,
Kalau tidak dikerjakan ya tidak apa-apa. Nah, tapi hanya dianjurkan semampunya. Kalau memang lidahnya tidak bisa menghilangkan ciri kedaerahan itu, kita mau apa? Tentu kita tidak bisa memaksanya. Iya, iya. Kita pun di Padang sebetulnya banyak dipengaruhi oleh anak-anak Jakarta bahasa-bahasa Ya, di sini. iya. Dan ini kan juga seharusnya menurut pandangan saya pribadi pun itu logat itu pun harus dilestarikan. Ya, saya setuju. Logat itu harus dilestarikan seperti kita melestarikan bahasa daerah. Bahasa ibu. Bahasa daerah. Logat pun harus dilestarikan. Kan di sini di Padang misalnya ada juga logat Kuranji misalnya begitu kan. Ya, saya kira juga harus dilestarikan, dan yang melestarikan itu adalah orang yang punya logat itu. Ya, tidak mungkin orang di luar itu kan. Ya, tidak perlu malu ya, walaupun ya tidak perlu malu ya. Karena kan pada prinsipnya itu, saya katakan kan bahwa pada dasarnya tidak ada bahasa yang lebih baik daripada bahasa lain. Gitu. Kemudian tidak ada pula dialek yang lebih bagus daripada dialek lain. Ya, saya kira juga begitu. Tidak ada logat yang lebih hebat atau lebih baik atau lebih bagus daripada logat lain. Ya. Kalau dalam ilmu bahasa kan seperti itu. Ya, sekarang orang malah sebagian kalangan malah beraksen logatnya logat berbahasa Indonesia juga dengan bahasa-bahasa lain, bahasa asing juga. Iya. Ya, kadang dia lama kuliah di luar negeri misalnya. Dia bahasa Indonesianya logatnya terpengaruh gitu. Terpengaruh. Mestinya tidak ya. Mestinya kan bahasa ibunya tetap logatnya juga. Kalau bicara sudah semestinya atau seharusnya itu kan kita mengatur orang. Saya tidak dalam hal ini. Saya memposisikan diri tidak dalam mengatur. Lebih menganjurkan. Menganjurkan saja. Ya. Kalau di Sumbar sendiri, kita punya logat berapa banyak? Sebetulnya banyak juga ya, Bung Adip. Saya belum pernah membaca atau mendengar ada penelitian tentang logat ini. Yang saya tahu ada penelitian tentang dialek. Itu kan variasi bahasa misalnya itu kan. Berbeda dengan apa ya? Beda. Saya belum pernah itu saya tahu tapi mungkin saya tidak tahu apakah penelitian itu sudah ada. Tapi misalnya saya sebagai orang pesisir selatan, ketika saya di Padang, saya meninggalkan logat pesisir selatan saya. Ketika saya pulang kampung atau berbicara dengan orang tua saya memakai logat itu lagi. Iya, entah kenapa saya melakukan itu tanpa saya sadari gitu. Ya, tapi sekarang kentara kok, Bung Adip, bahwa orang pesisir selatan itu kan logatnya keras. Iya. Karena dianggap orang pantai sama dengan Parigi. Saya orang pantai. Mungkin karena itu kan bawaan daerah itu sulit dihilangkan itu. Iya, kalau logat kita di Sumatera Barat kan ada orang Dare, ada orang pantai. Iya, betul, orang pantai bicaranya keras. Iya. Orang Dare biasanya lembut dan terkesan tidak ada kiasan, tidak terus terang. Kalau orang pantai kan bisa seperti itu. Nah, tadi malah justru kentara bahwa Bung Adip itu orang pesisir selatan gitu. Jadi kembali tadi simpulan kita bahwa memang dalam logat ini memang tidak perlu diatur. Tidak perlu diatur karena tidak mungkin mengatur lidah orang tuh diatur, tidak mungkin. Bagaimana mengaturnya begitu? Jadi dianjurkan saja kalau ada. Itu pun anjurannya dalam situasi resmi, dalam kondisi resmi, dalam pembicaraan di depan umum gitu kan, ceramah, mengajar atau pengumuman pemerintah atau pidato, itu dianjurkan saja kalau bisa ya jangan pakai logat daerah. Tapi kalau lidahnya memang tidak bisa diatur ya apa boleh buat, pakai saja logat daerah gitu. Oke. Statement terakhir dari Bung Adip tadi sekaligus mengakhiri bahwa kita tidak perlu mengatur logat aksen berbahasa Indonesia. Cuma dalam hal-hal yang bersifat acara resmi itu sedapat mungkin dianjurkan berbahasa yang netral bahasa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri diskusi kita kali ini. Sampai ketemu di diskusi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.